Saya Rizky Nadia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai protein. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung berbagai unsur. Di antaranya ada unsur karbon yang disingkat dengan C, unsur hidrogen yang disingkat dengan H, unsur oksigen yang disingkat dengan O, unsur nitrogen yang disingkat dengan N, dan kadang-kadang juga mengandung unsur fosfor yang disingkat dengan P dan unsur sulfur yang disingkat dengan S. Nah, protein ini memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga dibutuhkan sebagai pembangun enzim. Karena protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, maka ada baiknya apabila kita banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein. Berdasarkan fungsinya pada aktivitas sel, protein ini dibedakan menjadi dua, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Untuk yang pertama adalah protein struktural. Protein struktural ini berfungsi untuk membentuk fungsi sel, misalnya protein primer dan protein integral yang berfungsi untuk menyusun membran sel. Kemudian, yang kedua adalah protein fungsional. Protein fungsional ini melakukan fungsi tertentu dalam sel, seperti imunitas, metabolisme, dan transportasi zat. Berdasarkan sumber atau asalnya, protein dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Untuk yang pertama adalah protein nabati, yaitu protein yang diperoleh dari tumbuhan. Contohnya adalah kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang kedelai, dan gandum. Nah, hampir sekitar 70% penyediaan protein dunia berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian atau serelia dan kacang-kacangan. Sayuran dan buah-buahan tidak memberikan kontribusi protein dalam jumlah yang cukup berarti bagi tubuh. Nah, sebagian besar penduduk dunia menggunakan serelia atau biji-bijian, terutama beras, gandum, dan jagung sebagai sumber utama kalori, yang ternyata sekaligus juga merupakan sumber protein yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah protein hewani, yaitu protein yang diperoleh dari hewan, seperti daging, telur, susu, keju, ikan, dan lain sebagainya. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam amino yang esensial yang lengkap yang susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, protein memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi yang pertama adalah membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kedua, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. Yang ketiga, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Keempat, mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler atau yang ada di dalam sel, ekstraseluler yang ada di luar sel, dan intravaskular yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, dalam 1 gram protein itu menghasilkan 4 kalori. Apabila tubuh kekurangan protein, maka akan terserang penyakit busung lapar. Dan penyakit busung lapar ini adalah penyakit tingkat terakhir dari kelaparan, terutama akibat kekurangan protein dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada klasifikasi dari protein. Nah, klasifikasi protein ini ada 3. Yang pertama, protein berbentuk serabut. Nah, protein yang berbentuk serabut ini terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain, sehingga menyerupai batang yang kaku. Nah, karakteristik dari protein serabut adalah rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, dan terhadap enzim pencernaan. Yang kedua adalah protein globular. Protein globular ini berbentuk bola yang terdapat dalam cairan organ tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer.
mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Yang ketiga adalah protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan dengan gugus prostetik. Selanjutnya ada tingkatan struktur protein, yang mana protein ini dapat dikelompokkan menjadi 3 struktur. Yang pertama yaitu struktur polimer. Struktur polimer menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein. Sekuens asam amino selalu dituliskan dari struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, faktor yang menentukan untuk menjaga atau menstabilkan ketiga tingkat struktur tersebut adalah ikatan kovalen yang terdapat dalam struktur primer. Selanjutnya, yang kedua adalah struktur sekunder. Struktur sekunder ini dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari rangka peptida. Yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein glubar yang berbeda dihubungkan oleh residu asam amino. Unit tersebut dinamakan domain. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan sekunder menjadi saling berdekatan. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Struktur ini melibatkan asosiasi 2 atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Nah, rantai polipeptida penyusun protein oligomerik ini dapat sama atau berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai glukosa. Nah, glukosa sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu glukos, yang maknanya adalah manis. Glukosa juga memiliki nama lain, yaitu dextrosa, yang artinya sama, yaitu manis. Nah, tubuh membutuhkan glukosa, karena glukosa dapat dijadikan sebagai sumber intermediate metabolisme yang berperan sebagai sumber energi. Nah, glukosa adalah zat yang ada di dalam darah yang asalnya dari karbohidrat di dalam makanan maupun minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Jadi dapat dikatakan bahwa asal dari glukosa itu dari luar tubuh kita. Selanjutnya, glikogen adalah bentuk setelah glukosa yang disimpan di dalam tubuh. Glikogen ini berada pada otot rangka tubuh serta organ hati. Somastostasin, glukagon, dan insulin adalah sejumlah faktor utama yang mempengaruhi jumlah glukosa pada tubuh dan hormon. Apabila diujikan untuk mengetahui apakah dalam makanan tersebut mengandung glukosa, maka hasilnya akan berubah warna menjadi merah bata dengan bantuan larutan benedik yang dicampur. Nah, untuk contoh makanan yang mengandung glukosa diantaranya ada gula, madu, kue, yogurt, dan lain sebagainya.